kerasa banget yang namanya kulit gatal-gatal sampai, apa namanya, di dagu, di pipi, pokoknya yang bekas kena, masker itu pasti jadi jerawat kecil-kecil, lama-lama jadi hitam. Mhm. Eee, Awal pandemi itu saya hanya pakai suplemen-suplemen ya, kayak vitamin C, Hemohim, probiotik sama Faenzim. Nah, baru yang, eee, setelah saya bermasalah dengan kulit muka ini, saya udah cari coba, dari dokter sana, dokter sini, segala macem, sampai akhirnya, kita ketemu sama Bu Liva pas kapan ya, Bu? Terus saya tanya mengenai, skincare-nya Atomy. Tadinya saya nggak berani dipakai gitu. Mungkin pas Daniel datang kali ya? Iya ya, itu ya. Juli akhir itu. Karena saya pikir dokter aja nggak mempan nih sama obatnya, kulit muka saya masih tetap gatal-gatal, masih tetap beruntusan juga. Uh, Waktu itu ibu sempat saranin saya untuk pakai Absolut. Hmm. Ah, terus waktu itu kita ABR, adalah salah satu video saya nonton mengenai testimoni mengenai Dermasika ini. Terus saya lihat situ kok ini permasalahan orang ini cocok dengan yang saya alami. Hmm. Nah, waktu pertemuan yang kedua kalau nggak salah pas kita makan siang ya Bu, Ya, betul. saya tanya lagi sama ibu kan mengenai Dermasika ini, terus Bu Lihwa bilang ya itu bagus buat kulit yang sensitif, yang bermasalah itu bisa dicoba. Akhirnya malam itu langsung deh saya beli tuh Bu. Hmm. Memang seminggu pakai itu gatal-gatalnya berkurang, Hmm. kulitnya lebih jadi apa ya, lebih lebih halus Hmm. gitu. Cuman begitu pemakaian di minggu kedua mulai gatal-gatal, Hmm. tapi gatal-gatalnya itu ya itu uh, pas waktu itu juga ibu lagi kasih materi mengenai skincare juga, terus ada bicara soal orang yang kulitnya sensitif itu nggak boleh makan kacang-kacangan kan gitu. Hmm. Barulah saya sadar, saya kemarin emang ngemilin kacang sih banyak gitu. Memang setelah habis ngemilin kacang itu kulit muka saya gatal gila gitu kan. Sampai akhirnya kulit muka hancur lagi. Jadi saya pikir, oh, apa iya ya mungkin sebabnya itu dari si kacang itu. Udah hari kelima nggak bukannya makin baik malah makin makin parah. Nggak, akhirnya saya udah nggak tahan lagi karena mau ada acara waktu itu. Wah ini nggak mungkin kalau saya pergi dengan kulit muka kayak begini. Akhirnya balik lagi lah saya ke dokter, terus dikasih obat sama dokter, obat minum sama sama krim gatal-gatal, memang membaik tuh gatal-gatalnya. Saya tunggu sampai sekitar 2 mingguan, begitu gatal sama merah-merahnya hilang, saya coba lagi, balik lagi pakai apa Dermasika karena memang saya pengen waktu habis pakai obat dokter itu memang rasanya kulit jadi bersih banget gitu ya, dari karena udah gatal-gatal udah hilang gitu. Cuman yang saya nggak suka itu eh, kalau misalnya saya kena matahari atau saya habis olahraga, efeknya tuh kulit muka saya kayak kepiting rebus, Ya, merah merah, banget betul. itu. Karena Iya, jadi pipis. Hmm. iya. Nah, saya tahu nih efeknya kalau misalnya pakai obat racikan dokter itu memang seperti itu. Nah, saya memang lagi pengen berusaha untuk nggak tergantung lagi pakai obat racikan dokter. Makanya saya pengen pengen beralih pakai yang herbal. Nah, akhirnya setelah 2 mingguan udah balik normal, saya coba lagi nih dermasikanya. Saya pengen lihat apakah si beruntusan ini akan muncul lagi setelah pemakaian di minggu kedua. Tapi ternyata enggak nih, ini saya udah di minggu kedua saya pakai kulit saya baik-baik aja, nggak ada, ya ada sempat gatal-gatal sedikit, cuman menurut saya sih mungkin ya mungkin juga efek penyesuaian habis saya dari obat dokter itu saya pakai si Dermasika ini, tapi nggak yang sampai hancur parah kayak sebelumnya. Jadi sekarang udah mulus lagi, cuman saya belum happy aja karena
nggak ngerasa cerah gitu. Makanya tadi saya nanya sama ibu, kalau misalnya ditambah dengan Absolut, apakah mungkin supaya kulit muka saya lebih cerah gitu. Jadi ya saya merasakan banget si efek Dermasika ini untuk kulit saya yang sensitif itu memang ada hasilnya. Saya merasa kulit saya jadi lebih baik sekarang, udah nggak kering lagi. Jadi kalaupun misalnya saya habis beraktivitas seharian, selesai mandi, saya cuci muka apa segala macam. Kalau kemarin itu kalau misalnya dengan pakai obat racikan dokter, selesai mandi, misalnya nggak langsung diolesin kulit muka tuh kayak ketarik, Mhm. kayak apa kering. Jadi lama-lama gatel. Ya. Jadi harus buru-buru diolesin krim gitu. Nah Mhm. ini dengan pakai Dermasika, misalnya saya habis mandi apa, terus makan apa segala macam, saya nggak langsung olesin krim tuh kulit saya baik-baik aja. Hmm. Dia tetap ada ini ya, ada kelembabannya tuh ada. Jadi nggak bikin kulit apa ya kayak ngereket-ngereket gitu kalau nggak buru-buru dikasih krimnya. Mhm. Jadi ini bener-bener kerasa banget manfaatnya buat saya, dan saya happy banget pakai Dermasika ini, bisa bisa membantu kulit muka saya yang udah setengah tahun bermasalah. Jadi ketemu Dermasika ini bener-bener uh, Kena mute, mute, Anas kena mute. sorry. Heeh. Mhm. Jadi apa ternyata saya nggak harus selalu dengan obat racikan dokter, tapi dengan Atomi yang Dermasika ini juga kulit saya bisa beradaptasi dengan baik gitu, Bu. Hmm. Itu sih Bu pengalaman saya. Oke. Apa namanya testimoni saya dengan produk Atomi yang benar-benar membuat saya bahagia hasilnya. Lain kali bisa testimoni ini ya, story, Atomian story dong. Bagus tuh sebenarnya. Iya, soalnya kan punya satu sequence ya, pakai kemudian bermasalah, kemudian dipakai lagi ternyata lebih baik, dan itu lebih ini ya, lebih nyata, dan orang-orang bisa, "Oh, kalau saya punya kasus begini mungkin bisa membantu," gitu loh, daripada yang seperti biasa-biasa kan, orang udah ini ya, tapi ini kan, lebih berbeda dari versi untuk Dermasika ini. Mungkin lain kali bisa dipoles sedikit dan kemudian ini ke kantor, mungkin bisa jadi testimoni untuk, ini ya, cerita Atomian seperti itu. Jadi sebenarnya yang saya mau itu seperti ini. Jadi lama-lama kita berlatih dan kemudian kita bisa meramu kata-kata kita sendiri, dan kemudian kita bisa unjuk gigi di depan orang-orang, nih story gua kayak begini. Jadi lain kali orang lihat kita ada di layar kaca, kemudian juga ada di rekaman Atomi, di channel Atomi, kita bisa kasih tahu temenku, ini aku udah pernah kesaksian loh, ini kulitnya begini-begini gitu. Jadi orang-orang akan lebih percaya dengan kita ada di dalam sistem Atomi itu sendiri, ya. Jadi kita kasih tepuk tangan dong kepada Anas. Anas yang Terima pertama loh. kasih. Ya, Saya nongolin oke. dulu nih, saya nongolin dulu tuh, udah bersih. Nah, Ya kan tuh. Bu, kelihatan Heeh, bedanya kan betul. Bu? Iya, bersih. Heeh, betul betul. Jadi bagus sekali. Jadi memang Dermasika itu untuk orang yang kulit bermasalah, kita jangan takut untuk merekomendasikan kepada mereka. Karena memang Dermasika itu sangat soft banget gitu loh. Dia pH-nya itu sangat kecil. Jadi sekitar 5 ya. Sekitar 5 itu sangat cocok untuk kondisi kulit-kulit yang mengalami iritasi. Jadi kita nggak usah khawatir gitu loh. Tapi yang terpenting orang tersebut itu juga harus menjaga kebersihan. Biasa kadang-kadang nggak pakai Sika itu bermasalah kalau dia pakai krimnya dan kemudian krimnya itu tidak dibersihkan dengan baik sesudahnya. Itu masalah berikutnya lagi, bukan masalah dari produknya, tapi masalah dia kurang untuk membersihkan seperti itu. Karena krim itu kan bisa untuk stuck di pori-pori ya, jadi itu yang bikin bermasalah sebenarnya. Tetapi kalau umpamanya hanya dengan memakai toner, kemudian ampul, itu tidak akan bermasalah sama sekali. Karena begitu dia di face wash pun dia bisa hilang. Kalau krim memang dia akan lebih mensumbat pori-pori ya dibanding produk yang lain. Gitu. Jadi ini merupakan satu pengalaman buat kita semua. Jadi kita punya satu pembendaharaan produk ya. Kalau orang yang kulitnya seperti ini, nah kita bisa tawarkan Dermasika. Jadi dia bisa membaik dengan cepat untuk kulitnya. Dan perlu diketahui untuk memakai produk-produk kedokteran ya, itu memang jatuhnya kulit itu akan sangat ketat banget, dan kemudian yang pasti itu kena matahari pasti akan memerah ya seperti itu. Iya,
udah pasti. Heeh, Olahraga aja maksudnya kalau kita olahraga, panas begitu sedikit aja dia udah heeh, merah. Heeh, iya. merah itu merah merah banget sampai temen saya bilang, "Lu kenapa kayak kepiting rebus gitu sih?" Gitu. Ya, heeh, karena obat dokter itu memang efeknya seperti itu. Dia bikin kulit kita itu menjadi tipis. Kalau kita udah pakai bertahun-tahun, itu kulit kita itu bahkan kalau kita lihat ya, itu kayak udah rentan banget, tipis banget seperti itu. Jadi seperti nggak ada penghalangnya sama sekali, barrier-nya udah nggak ada. Itu saya pernah, ini ya, melakukan demo ke ibu-ibu, memang dia itu ini ya, sudah pakai bertahun-tahun, mungkin ada lebih dari 4 tahun obat dokter itu tidak pernah lepas. Begitu saya iniin kulitnya, saya bilang, "Ibu, kulit ibu tipis banget." Dia bilang, "Iya, dia pakai obat dokter." Itu sangat tipis banget. Sampai kalau dihapus ininya ya, make up-nya itu kelihatan uratnya biru-biru itu kelihatan semua. Nah, kita mau nggak kondisi begitu? Itu kondisi yang tidak sehat. Jadi kulitnya itu sebenarnya kulit yang benar itu yang penghalang kulit atau skin barrier itu yang kuat ya. Kalau kita bilang kulit yang bandel itu baru yang bagus. Jadi kita pakai apa aja, nggak pakai matahari, betapa teriknya juga nggak ada masalah. Nah itu yang harus kita punya kulitnya itu. Kulit bandel itu yang harus kita punya. Nah untuk mendapatkan kulit bandelnya itu skin barrier yang kuat, itu nggak bisa kalau kita pakai obat dokter. Kita harus pakai yang seperti begini, herbal, perlahan-lahan setahun, 2 tahun, dan akhirnya kulit kita itu membaik sendiri dan kemudian 7 lapis dari, ini ya, dari, urutan dari kulit kita, itu semuanya itu berkembang dengan apa adanya dan menjadi lebih kuat barrier-nya, gitu loh. Jadi seperti kalau kita bilang, karet ya, itu kalau diginiin juga nggak bisa, ditarik juga nggak putus, itu benar-benar yang bagus seperti itu, ya. Mhm. Kemudian, yang kedua, siapa lagi yang mau mulai? Volunteer aja, nggak di iniin. Jadi yang pertama Anas, yang kedua siapa? Ayo. Oke, Bu Tias, silakan Bu Tias. Makasih Bu Lihwa. Ya, Bu mau tanya dulu, berarti boleh. kalau misalnya kulitnya sudah tipis, Mhm. terus memakai produk-produk Atomy bisa menjadi tebal lagi ya, maksudnya jadi kuat gitu ya? Bisa, tapi dia harus melepaskan obat dokter kalau dia pakai obat dokter. Iya, kalau udah lepas Mhm. sedikit demi sedikit dia Iya, akan dia jadi akan kuat lagi. membaik, dia akan membaik, Hmm. heeh, dia akan membuat skin barrier-nya itu menjadi lebih kuat, tapi ya butuh waktu ya, karena dia pakai mungkin udah lama ya, udah 3 4 tahun. Jadi, sebagai ininya, bayar dosanya itu ya juga harus, bertahun-tahun sebenarnya, nggak bisa pakai hanya 6 bulan kemudian skin barrier-nya jadi tebal gitu loh. Karena kulit itu kan setiap 28 hari sekali itu dia akan membaik, 28 hari sekali dia akan kembali. Jadi dia akan bertumbuh ya, akan bertumbuh kemudian juga rontok. Nah, yang seperti itu akan berulang lama-lama akan menjadi lebih baik, sudah pasti gitu loh. Kecuali kulitnya itu udah nggak bertumbuh. Yang kulit nggak bertumbuh itu apa? Itu bukan pakai obat dokter loh, itu pakai sebangsa yang kosmetik abal-abalan seperti yang ada merkuri. Nah, itu tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena merkuri itu membuat kulit kita menjadi mati. Jadi seperti kita ketemu batang pohon. Batang pohon yang kering ya, itu bisa bertumbuh nggak? Enggak. Dia udah kering, dia udah nggak bisa bertumbuh. Seperti itulah orang yang kulitnya kena merkuri. Gitu itu bahaya banget. Jadi untuk obat dokter masih bisa dibantu, tetapi kalau orang yang sudah terbiasa dengan merkuri-merkurian, itu penuh dengan racun di ininya, itu sangat susah sekali untuk dibangkitkan kembali. Jadi itu perlu detox semua, dikeluarkan racunnya, itu baru dia bisa recovery kembali. Itu butuh waktu yang lebih banyak lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Liwa waktunya. Saya akan mencoba untuk ini apa sharing. Kalau himohim itu saya rasa nggak usah ya Bu ya, himohim ya, semua orang udah tahu. Mungkin probiotik, Hmm. probiotik sama koyo. Hmm. Probiotik tuh kami tuh bukan seringnya, kadang-kadang tuh sakit tuh perut kayak flu perut gitu Bu. Jadi nyut hilang gitu. Nah selama ini kami memakai Norit. Hmm. Jadi selalu ada di kotak P3K tuh Norit. Nah Hmm. setelah saya coba probiotik, itu ternyata probiotik memang bisa gitu. Jadi menggantikan Norit. Hmm. Sekarang kami selalu ada probiotik di rumah. Jadi untuk kalau misalnya perut udah mulai nggak beres gitu, udah minum probiotik. Yang ketambahan lagi,
kemarin Ibu kapan itu Ibu Ana Ang ya, yang Pak siapa ya, yang Pak Yohanes, Pak Iya, siapa yang Ibu waktu ke Lani. kapal. Ibu Lani. Nah, naik kapal, terus dia mulai keliengan. Saya tuh orangnya juga tukang keliengan, Bu. Jadi selalu ada beta histin di dompet gitu. Itu mulai keliengan, saya minum. Soalnya kalau saya diemin aja, vertigo jadinya. Saya kemarin ini nyoba, udah mulai keliengan, kepalanya nggak enak, kupingnya berdenging, saya minum itu langsung 2. Tapi kalau Bu Anaang kan, Lani Ang, sorry. Lani, Bu Ibu Lani Lani. Ang kan, Bu Lani itu menyarankan dipakai air hangat, dibikin minuman. Saya nggak langsung aja ke mulut. Gitu. Dan memang benar loh, ini nggak kelingan lagi. Jadi hilang udah. Jadi mungkin dari sedikit nanti akan saya, kalau saya ngelepas obat, saya nggak pede ya. Pakai obat. Sekarang kalau lagi kelingan, obat vertigo ya? Iya, tapi kemarin itu saya obatnya ada, masih ada gitu di dompet. Cuman saya nggak minum obat. Minum probiotik. 2 langsung di itu. Udah hilang ya udah nggak minum obat. Mungkin lama-lama ya obatnya akan tidak ada lagi di dompet saya menggantikan tuh probiotik. Itu satu. Yang kedua tuh koyo itu biasanya saya pakai buat kerja saya tuh ngorok, jadi saya taruh di hidung. Pilek taruh di hidung gitu. Tapi kemarin ini saya waktu bulan Mei saya pernah jatuh dari tangga, satu anak tangga, cuman sini saya kena beton, jadi dia biru. Bukan belum biru sih, kayak orang dikerokin gitu loh, segini ini merah banget gitu, panjang. Sakitnya bukan main. Saya pikir waduh ini apa retak apa ya, karena kena ujung beton. Nah, terus sama suami saya dikasih tidak luka terbuka ya, lukanya cuma baret sedikit lah, tapi tidak terbuka. Kasih koyo kiri kanannya itu, blokin koyo aja tuh sampai sepanjang. Itu nggak sampai sehari Bu, langsung tinggal seperti lidi aja, masih merah tapi tidak menjadi biru, langsung tinggal seperti lidi aja di garis gitu. Jadi merah yang tadinya segini, seperti orang dikerokin udah hilang. Dan beberapa hari langsung saya udah enak aja. Gitu. Nggak Itu dipoto ya Bu ya? Enggak ada fotonya kayak, coba saya lihat ya. Kayaknya waktu itu kemarin difoto deh. Tapi Lain nanti kali kalau saya yang lihat lagi. begituan mesti difoto, jadi testimoni buat Gitu ya. disebar ke orang. Iya benar. Tapi kalau sudah jatuh lagi nggak mau sih. Sakit. Sakit. Terus cucu saya nih pilek gitu. Ini baru kemarin ini pilek. Pilek itu sampai kuning gitu. Jadi pilek, tapi dia umur 3 tahun nggak bisa sisi itu nggak bisa keluarin ingus nggak bisa. Jadi disedot kayak apa ya bayi itu. Nah, terus tidur sama saya kan, karena kalau saya lagi ngomong cucu gitu, cucu suka tidur sama saya. Si maminya suruh naik gitu. Terus saya bilang, mau nggak ditempelin? Mau, ini kayak oma ditempelin. Dia mau, ya udah ditempel di sini. Tidurnya pules dan besoknya dia nggak pilek. Cuman terus saya pulang ke sini nggak saya tempelin lagi, orang saya pulang ke sini kan. Besoknya pilek lagi. Nah itu saya belum tahu deh. Apakah karena koyonya atau dia sakit? Enggak gitu. Nggak tahu. Tapi jelas ketika ditempelin koyo, itu dia besoknya nggak pilek. Udah nggak meler lagi. Saya pikir karena mungkin ada anti radangnya mungkin ya. Iya, ada ini kan eukaliptus. Kan Ya, bagus untuk eukaliptus. pernafasan. Ya, jadi dia tidur memang jadi tidurnya nyenyak ya di sini. Terus kalau shampoo absolut itu rambut saya jadi nggak rontok sih. Dulunya rontok, saya pakai yang herbal, masih tetap ada rontoknya. Kalau sekarang enggak. Kalau rontok sih beberapa lembar kan biasa ya Bu ya, tapi antara pertumbuhan sama itu tuh beda. Jenis kulit rambutnya Bu Tias berminyak sebelumnya ya? Berminyak atau kering? Normal Normal ya? kekering, jadi ujungnya ini kering. Oh, normal kering ya? Iya. Normal cenderung, maksudnya normal tapi ada mengarah ke kering. Iya. Gitu. Itu aja sih Bu saya. Oke, makasih Bu Tias. Ya. Mana? Jadi kalau umpamanya kita punya kasus kelayangan, sebenarnya pakai ini juga bisa, pakai koyo. Tapi ininya itu nanti selain makan probiotik, koyonya itu bisa ditempelin di sini
di nadi atau di jam. Jadi 2 ini, gitu loh. Heeh, jadi bikin aja kecil, ya, sebesar ya paling 2 senti ya, ditempel di sini dan di sini, gitu loh. Jadi kalau kita pakai, mungkin ada beberapa orang yang mabuk laut, gitu ya. Mabuk laut kan kelilingan juga, gitu ya. Nah, itu bisa ditaruh di sini juga, di tangan, di sini dan di sini. Jadi itu dia heeh. Iya, dua-duanya boleh, heeh, dua-duanya boleh, heeh. Jadi itu juga bisa membantu. Itu kalau, nggak salah itu saya dengar dari, ini, CEO dari yang produksi Koyo, CEO-nya. Jadi CEO-nya itu pernah menjelaskan koyonya itu sebenarnya punya banyak fungsi ya. Jadi kalau di Taiwan itu kan banyak orang yang memakai, angkutan laut gitu loh. Jadi banyak yang mabok gitu. Nah, dia bilang bisa dipakai di pergelangan tangan kita sebenarnya gitu loh. Dan memang sebenarnya untuk orang-orang seperti Bu Tias ya, itu, kalau umpamanya sudah kelayangan bisa vertigo, itu saya juga seperti itu. Jadi dulu itu saya itu juga orangnya itu vertigoan gitu loh. Jadi saya itu, punya, stok obat ya, itu selalu nggak pernah kurang dari 6. Jadi ada 6 tablet itu nggak pernah kurang dari itu. Kalau kurang saya udah langsung beli lagi, karena takut kalau ada apa-apa, saya itu jadinya vertigo dan nggak enak bisa berhari-hari sebenarnya. Dan kemudian saya takut karena ada dulu tetangga saya vertigo itu masuk rumah sakit sampai berminggu-minggu, karena dia nggak bisa tidur, nggak bisa bangkit lagi, akhirnya masuk rumah sakit gitu ya. Nah, saya takut seperti itu, makanya kenapa saya tetap nggak bisa lepas dari, obat dokter. Tetapi setelah suplemen ya, itu fungsi dari suplemen tuh, rutin minum segala suplemen minum ya, seperti ya probiotik juga ada, kemudian juga hemohim, kemudian juga omega segala macam. Selama 4 tahun ya di dalam rentang waktu 4 tahun ini, satu kali pun tidak pernah lagi, ini vertigo. Bahkan obat vertigonya udah expired, saya udah nggak beli lagi, gitu loh. Karena saya udah pede, kalaupun saya kelayangan sedikit, itu pasti saya bisa ini ya, saya minum ini ya, apa aja, hemohim lah, kemudian juga ada probiotik, ada fine enzyme, saya iniin dulu itu dan itu akan kembali menjadi, normal kembali gitu loh. Saya kemungkinan vertigo memang karena gula darah saya kan rendah, gitu loh. Jadi itu begitu rendah banget, akhirnya itu dia jadi vertigo. Makanya kita nggak boleh terlalu rendah. Rendah juga menimbulkan satu penyakit yang tertentu gitu loh. Jadi kalau lebih bagus itu yang memang normal ya seperti itu. Jadi koyo kita udah tahu manfaatnya memang luar biasa ya. Jadi dari pengalaman Bu Tias mungkin bisa jadi pengalaman bagi teman-teman yang lain gitu loh. Karena banyak orang yang juga mengalami vertigo di luar sana. Dulu kita itu punya tetangga saya itu ya, udah pindah sih ya, ada beberapa itu, semuanya itu pada vertigoan. Kalau udah malam ngobrol itu ya pengalaman vertigo kita masing-masing gitu loh, karena ibu-ibu yang nggak ada kerjaan ngobrol gitu. Nah seperti itu gitu loh. Jadi memang kelihatannya itu banyak ibu-ibu mengalami vertigo. Jadi kita bisa referensikan produk kita itu Atomi itu dari hanya simple dengan probiotik aja udah bisa membantu, ini ya vertigo itu sendiri. Oke, makasih Bu Tias, kita kasih tepuk tangan, ya. Nah, yang ketiga siapa lagi yang mau testimoni produk apapun nggak ada masalah, baru pakai odol juga mau bicara odol juga nggak masalah, sikat gigi. Yang penting, ini ya, sudah pakai mengalami Atomi dan kemudian, produk apa sih kok saya senang banget dengan produk ini, hasilnya ada, seperti itu. Mungkin Bu Dani, Bu Dani. Sebenarnya saya mau tanya. Oh boleh, sambil nanti Nggak sharing. apa-apa. Ya, sambil tanya sambil sharing. Ya. Nyambung yang itu, yang koyo. Mhm. Nyambung yang koyo itu kalau di lengan apa ya? Ada titik tertentu nggak? Dia bisa jelaskan. Kalau titik mesti lihat ya di Google ya, itu titik apa. Dia sih nggak bilang titik apa ya, tapi dia bilang menurut pengalaman dia, mereka itu selalu taruh di pergelangan tangan itu untuk yang anti mabuk laut gitu-gitu. Dia ada Hmm. ngomong. Mhm. Gitu loh. Ya Jadi karena kadang-kadang di Google itu banyak ya keterangan-keterangan mengenai titik-titik di badannya kita ya. Nah itu kita bisa baca, mungkin dari situ kita bisa ini. Soalnya kebanyakan dia bahasanya pasti Mandarin dan agak susah kita untuk menjelaskan. Mhm. Mhm.
Ya, saya sendiri ya ini mungkin juga nyambung itu ya, Hmm. bukannya ikut-ikutan Iya, mood iya, iya. sebenarnya sih produk Atomy banyak ya yang sudah dipakai dan Betul. cocok, tapi kebetulan yang selalu nggak, dan apa ya, karena teman di kala duka itu jadi keinget ya. Tapi kalau misalnya skincare itu kan di saat kita ini ya, di saat kita sehari-hari pakai. Tapi kalau pas sakit itu kan jadi inget. Nah, itu koyo itu memang ini sih memang menjadi andalan juga sih di tempat saya sebenarnya, eh, lebih ke jadi untuk ini keluarga ya. Jadi misalnya P3K. ya P3K yang misalnya terutama anak saya tuh dia masih kalau kalau mens itu kan masih sakit banget ya sampai dia nggak bisa bangun itu, ini bagus banget itu ditempelin di perut, ya perut bawah terus perut atas gitu, itu terus langsung bisa tidur dan besoknya itu sembuh ya, sembuh langsung ini pokoknya sangat sangat membantu deh. Biasanya sih kita kasih botol. Tapi kalau dikasih botol itu kan harus harus ini juga harus hati-hati juga ya, dia kalau tidur terus botolnya jatuh misalnya gitu ya. Betul. Nah, itu kan ini kalau koyo kan enggak, dia udah tidurnya bisa nyaman. Satu itu, kedua saya selalu kalau pergi bawa di tas karena seringkali membantu orang gitu loh. Jadi misalnya waktu itu kita pas mau pergi rame-rame terus mau naik pesawat ada yang ininya, aduh aku kok pusing banget ya gitu. Soalnya semalam tuh cucunya sakit gitu. Terus saya tempelin koyo gitu terus dia langsung enak gitu loh. Dan memang sampai sekarang dia penggemar koyo gitu. Jadi dia kalau koyonya habis dia mesti ini lagi gitu ya. Pasti pesen lagi gitu. Terus jadi itu mesti ada kalau misalnya saya pergi atau ini pasti ada. Di mobil juga saya selalu sedia. Karena seringkali orang di kantor misalnya gitu ya, mau beli koyoknya itu sering banget gitu loh. Jadi ya koyok saya selalu sedia di mobil, saya selalu kalau keluar kota saya selalu bawa di tas gitu ya. Terus ketika ada orang yang ada keluhan-keluhan sedikit atau ada peluang-peluang sedikit yang misalnya dia biasa suka jualan apa gitu ya. Terus saya suka kasih koyonya buat sampel dan biasanya mereka repeat order karena sudah nyoba. Itu kan gampang banget dijual, tapi dijual ecer ya. Iya, Kalau betul. dijual tidak ecer agak susah gitu. Jadi itu biasa dijual ecer, termasuk di kantor juga kita dijual. Di kantor saya tuh ada Balkesmas Mart. Nah, di situ orang pada jualan gitu. Nah, saya juga termasuk sebenarnya di online saya sih yang jualan ya, teman kantor yang ikut member. Nah, tapi dia tuh nggak mau beli satu gitu. Ya sudah nggak apa-apa, saya pikir saya kasih satu box nanti dia jual dan ya dia ecerin nanti baru dia masukin ke pembeliannya. Tapi itu intinya di segala suasana, di segala cuaca itu mesti ada siap itu koyo. Ya, membantu sekali. Sempat kehabisan itu aku aduh. Kan pernah ya kapan itu habis ya koyo tuh ya. Aduh, saya agak nggak pede jadinya. Iya, soalnya kalau habis itu pasti ada yang minta gitu loh. Nggak pede. Minta satu box tuh saya sedih banget di situ. Saya cuma tinggal satu box isinya 9. Nah, kalau orang minta, aku mau dong satu box kalian. Saya mau kasih gimana, mau bilang kosong. Kok gimana gitu loh. Jadi memang itu. Ya itu nyambung sedikit lah ini koyoknya. Itu aja ya, Bu Liwa. Ya, oke, makasih Bu Dani. Kita kasih tepuk tangan juga dong. Jadi Bu Dani memang penggemar koyo dari dulu saya tahu ya. Pokoknya rata-rata itu setiap ada orderan pasti jatuhnya koyo dan koyo gitu. Karena memang soulmate-nya itu adalah koyo. Memang koyo itu sangat luar biasa banget ya. Nah, sekarang ada Ibu Astuti. Ya, Ibu Astuti mau sharing ya. Boleh Bu Astuti, silakan Bu. Ibu Astuti dan lainnya siapa ya Bu ya? Membernya siapa ya? Membernya Anas. Rina. Anas Marina. Oh, Rina. Iya. Di unmute Bu. Itu tante saya itu. Tante kami. Oh tante. Oh ya tante Astuti. Iya, ini sudah usia lansia. Cuman saya iya, kepengen saya juga lansia tante. kita semua lansia.
Saya kepingin menanyakan karena saya belum pernah pakai, jadi Oh, saya oke, diajak boleh. itu. Jadi, saya mau nanya, saya kan punya flek ini dulu karena saya KB. Nah sekarang Mm-mm. bisa nggak pakai Atomi dan pakai yang mana untuk flek muka ini? Kita ada seri flek ya Bu ya, namanya Spot Out Essence dan kemudian Spot Out Cream. Tapi kalau untuk yang bermasalah seperti dari obat KB begitu ya, itu butuh waktu yang agak lama. Jadi tidak bisa kita katakan butuh waktu umpamanya 6 bulan gitu udah beres gitu ya, enggak. Karena kenapa? Kita harus tahu mengenai flek itu asal mulanya dari mana. Flek itu bisa bermula dari matahari atau dari dalam. Nah, kalau seperti obat KB itu pasti mulainya dari dalam. Dari dalam itu akan keluar. Nah, untuk seperti matahari itu dia akan penyembuhannya lebih cepat karena dia itu dari luar ke dalam itu tidak mencapai 7 lapisan daripada kulit kita. Jadi kulit kita itu kan ada 7 lapis ya. Jadi kalau flek itu bisa sampai ke lapisan ke-7 kalau kita makan ini ya, makan produk seperti obat KB, kemudian juga ada mungkin kita ada makan sesuatu yang menyebabkan kita menjadi flek selain obat KB ya, ada juga beberapa macam obat seperti itu. Nah, itu dia bisa dalam keluar berarti ibaratnya itu 7 lapisnya udah pasti kena. Nah, untuk membersihkan 7 lapis dari lapisan kulit kita, itu perlu waktu. Jadi pelan-pelan itu digerus, 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 digerus ya. Dari dalam, kemudian juga sampai keluar, bolak-balik seperti itu. Dan selama 28 hari kulit kita itu berganti, nah dia akan membaik. 28 hari kulit kita berganti, dia akan membaik seperti itu. Makanya dia butuh waktu. Nah, seperti saya sendiri ya, saya fleknya itu sebenarnya itu sih lumayan banyak sebenarnya. Walaupun lihat saya begini itu udah membaik banyak ya. Sebenarnya itu banyak kenapa? Karena saya hidupnya itu dari kecil itu di dataran ini ya, pantai gitu loh. Jadi kalau pantai itu bayangkan pasti panas gitu ya, panas dan rumah saya itu kira-kira 5 sampai 6 meternya itu di belakangnya itu udah adalah garis pantainya itu sendiri gitu loh. Jadi udaranya panas bener dan tidak ada pepohonan karena memang tandus ya. Dan akhirnya itu kulit kita itu semua satu keluarga itu ya ada flek gitu loh. Jadi sepupu saya juga sama, kakak-kakak saya juga sama, saya sendiri juga sama. Jadi kita itu membanggakan kulit kita itu seperti orang bule, jadi seperti spruten gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita membanggakan diri kita sendiri dan kita supaya pede aja gitu walaupun kita banyak flek. Dan sebenarnya itu dari pertama saya udah mencoba banyak ya, banyak skincare. Itu kebetulan memang kulit saya itu kan ini sensitif ya. Sangat susah banget gitu loh. Bener-bener susah. Yang paling susah itu ada flek. Jerawat masih gampang gitu loh sebenarnya. Tapi flek itu memang susah banget. Nah, akhirnya saya bertemu dengan Atomi. Nah, pertama saya pakai itu yang seri Spot Out Essence dan Spot Out Cream itu. Nah, itu membantu banget gitu loh. Yang tipis-tipis ya kelihatan belum tebel banget ya, itu cepet gitu loh. Tetapi beberapa yang memang udah dalam banget yang kelihatan sangat tebel, memang itu butuh waktu gitu loh. Jadi Iya. itu istilahnya seperti itu. Jadi kita mesti pakai set seperti toner. Toner tuh mesti pakai. Toner itu wajib. Jadi semua orang mesti pakai toner. Habis toner kita baru bisa pakai Spot Out Essence atau Spot Out Cream ya, supaya dia menggerus fleknya itu sedikit demi sedikit. Setiap 28 hari kita tukar kulit ya. Manusia itu 28 hari tukar kulit. Nah, kita bisa mendapatkan kulit yang lebih bagus lagi setiap kita 28 hari sekali. Tetapi itu juga kita harus memproteksi supaya jangan kena yang baru gitu loh. Nah, kalau nggak kena yang baru itu berarti dari matahari biasanya. Nah, kita harus pakai sunblock, pakai sunscreen seperti itu ya. Di Atomi kan banyak sunscreen ya. Nanti Ibu bisa lihat dari kulit wajah Ibu itu berminyak atau kering gitu loh. Biasanya kalau orang yang mempunyai flek, kemungkinan besar di bagian pipinya itu kering, tapi bisa aja di atas atau di dagu itu berminyak. Jadi dia kombinasi gitu loh, seperti itu. Jadi bisa terjadi seperti itu. Nah, kita bisa pilih yang aman itu mungkin dari yang seperti The Fame atau kalau umpamanya kita udah berusia bisa pakai toner dari Absolute juga bisa. Jadi jawaban saya itu pakai yang Spot Out Essence dan Spot Out Cream. Seperti itu, Bu. Tapi Iya. perlu waktu ya, Bu ya. Ya, walaupun saya sudah di atas 70 masih bisa itu. Masih bisa. Karena kan kulit kita tetap berganti, Bu, 28 hari. Walaupun kita udah berusia tetap berganti. Gitu loh. Kecuali kita udah nggak ganti kulit, nggak mungkin. Karena kulit kan tetap bertumbuh. Gitu loh. Cuman mungkin
karena kita ada kekurangan nutrisi dari skincare kita ya, karena kita mungkin dulu nggak pakai skincare, jadi untuk recovery-nya, untuk penyembuhannya itu kurang. Nah, sekarang setelah kita pakai toner dan kemudian kita bisa pakai ampul, ampul biru, cocok untuk yang udah berusia lanjut ya, mungkin dari 40 ke atas itu paling cocok gitu. Nah, itu juga bisa menambah nutrisi, jadi proses recovery-nya menjadi lebih cepat ditambah dengan spot out essence, spot out cream, kemudian ditambah dengan sunscreen, itu akan membaik dengan cepat. Seperti itu. Pasti bisa Ya, membaik. ya, baik, nanti saya akan coba untuk mencobanya. Ya, Ya, jadi saya pesankan toner, habis itu bisa pakai ampul biru, ya, kemudian ampul bisa biru. pakai ampul biru, kemudian juga bisa pakai spot out essence dan spot out cream, tambah dengan sunscreen. Ya, Tuh. ya. Baik, Bu Tan, terima kasih atas penjelasannya. Ya, maaf Ya, ya, karena saya baru pertama kali ini ikut nggak apa-apa sharing. Bu, selamat datang di Zoom kita. Jadi Zoom kita itu tidak kaku-kaku, ya sharing seperti begini, mau bertanya apa, bertanya aja, tidak masalah. Ya, sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Tepuk tangan juga untuk Ibu Astuti kita. Tangan. Heeh. Hebat loh, udah usia Iya, tapi masih hebat. betul. Kalau boleh saya tahu usianya berapa ya Bu Astuti ya? Baru 76. Oh, 76. Nyetir sendiri loh, Bu. Hah? Masih nyupir. Oh, masih nyupir. Gila. Ini yang dulu di Pantai Werda itu, Bu, Oh, yang oke, digantikan oleh oke. Bu Titi. Sekarang posisinya di mana? Di Jakarta atau di ini? Oh, saya di Jakarta. Oh, posisi di Jakarta. Jakarta, memang saya volunteer di Panti Werda. Oh, oke. Nanti tanggal 16 bisa ikut acara ODS di Tangerang, Bu. Wah, ke Tangerang saya kalau nyupir terlalu jauh. Enggak, nanti ikut Bu Tias saja, ikut Bu Tias. Sama Ruya aja Tante, nanti dari situ bareng-bareng. Betul, bareng-bareng. Soalnya di situ nanti ada cerita Atomian, jadi orang ada cerita mengenai pakai produk Atomi, terus ada cerita macam-macam lah. Jadi Hari live apa langsung ya itu? orangnya. Hari Rabu, Laras, hari Rabu. Laras naik panggung, Tante. Laras. Iya, Laras naik panggung, jadi bisa dukung Laras juga. Jadi Ya. hari ini kita udah bersiap-siap ya, mulai hari ini mungkin beberapa hari ke depan kita akan mendapatkan link untuk pendaftaran. Siapa aja boleh datang. Untuk ODS itu tidak dibatasin. Jadi kalau kita mau bawa 50 orang juga boleh. Jadi seperti di Batam kemarin mereka kan bawa 50 orang ya, sampai rame bener. Nah, itu boleh. Jadi kita mulai cari orang untuk ikut ke acara ODS di Tangerang. Jadi kalau mereka deket-deket dengan Bu Tias, kemudian deket-deket dengan Mbak Anas, itu bisa barengan aja, mungkin 1-2 orang ya. Jadi nggak usah sendiri-sendiri karena Tanggal berapa itu? Tanggal berapa? tanggal 16 hari Rabu. Acaranya itu sekitar jam 6 sore. Oh, jam 6 sore ya. Aku pulangnya malam nggak berani. Ya dengan Anas kan ke Meruya. Lah iya, ke Meruya. Dari Meruya ke rumah itu sayang. Anas belokan dikit. Nginep di rumah Tante. Ya, nginep Nah, dulu ya. Rumahnya di Gondol Keong nanti. Nanti tinggal diatur aja ya. Ya, baik. Terima kasih atas undangannya. Jadi Ya. bisa lihat gimana sih Atomi itu dan kekeluargaannya gimana, kita banyak sharing juga di sana. Dan kebetulan kan ada Laras, kita dukung Laras naik panggung nanti. Seperti itu. Ya. 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 Oke, kemudian berikutnya siapa lagi yang mau sharing? Rina belum sharing tuh. Selamat malam, Bu Liwa. Iya, aku lagi berharap bisa mendengar sharing dari Bu Muji atau Bu Meriati. Tapi nggak apa-apa deh, kalau aku duluan nggak apa-apa ya. Ya, duluan aja. Di situ jangan tidur ya, Rin. Di situ Udah ya. jadi labu. Iya, aku nggak buka kamera ya karena udah di kamar, udah digelapin. Aku mau sharing sedikit aja. Jadi ini baru menemukan sih propolis spray. Jadi ceritanya ini baru banget ya, baru coba pakai gitu. Terus coba untuk cari tahu kegunaannya apa sih. Jadi propolis spray itu awalnya aku kenalnya dari Mbak Dani. Mbak Dani bilang ini bagus nih gitu untuk tenggorokan gitu kan. Apalagi di zaman-zaman COVID gitu. Nah, jadi pas kemarin
lihat kembali stok-stok yang udah ada gitu, ini belum pernah dicoba nih, kita coba deh gitu kan. Jadi pas lagi keluar dari rumah barengan sama keluarga, kita makan di tempat umum, habis itu kita semprotin. Rasanya kayak minty gitu, agak min-min gitu, terus ada rasa apelnya. Awalnya sih agak aneh, tapi enak di tenggorokan, enak gitu. Nah, kemudian saya kepingin tahu, browsing lagi lah, ini sebetulnya apa aja sih kelebihannya. Kayaknya produk Atomy itu nggak mungkin cuma tenggorokan aja, kayaknya dia bakalan lebih gitu ya manfaatnya. Betul. Dapatlah beberapa video YouTube gitu, ada yang kesaksian bikin testimoni tuh, jadi kayak digigit serangga, terus disemprotin pakai propolis spray, hilang gatalnya gitu. Kemudian ada juga yang testimoni bahkan kena luka bakar, tapi jangan luka bakar yang berat banget ya, luka bakar kayak kecipratan minyak gitu loh. Nah itu oke tuh dipakai propolis spray. Nah kejadian lah, saya waktu hari Senin kemarin pergi ke bandara di sini. Itu saya sendiri nyetir sekitar 40 kilo, terus mesti ngurusin ini itu gitu di bandara karena lagi ada kerjasama di sana. Jadi sambil jalan tuh, sambil habis parkir mau ke arah pintu masuk itu, saya sambil mikir, jadi agak meleng ya, agak meleng gitu. Jadi jalan tuh nggak ngeh kalau ada turunan, kirain kakinya udah nyampe ke turunan, ternyata jadi kayak tanggung gitu. Akhirnya saya jatuh tuh, biasanya saya tuh ankle tuh bagian yang paling lemah lah. Saya pernah jatuh tuh sampai ankle-nya tuh pergelangan kaki tuh bengkak. Dan bahkan waktu itu sampai Tante Tut, Bu Satwika nih sampai minjemin tongkat gitu ya, karena untuk beberapa hari saya tuh jalannya susah. Jadi kesleo jadinya ya. Jadi keselnya terkilir gitu, jadi bengkak, pokoknya nggak bisa jalan gitu kan. Nah kemudian saya cuma mikir gini, aduh ini saya nyetir sendiri, udah gitu kan manual mobil saya ini, kaki kiri pula yang kena, gimana ceritanya saya mau pulang gitu kan, mau nyetir pulang gitu. Terus saya inget nih, cobain deh di dalam tas saya tuh, karena orang-orang bilang bawa selalu propolis spray, jadi selalu ada di tas. Saya cobalah, saya menepi ke bagian yang aman gitu, terus saya semprotin. Saya baru tahu warnanya tuh kayak agak kemerahan ya, kayak betadine gitulah warnanya. Iya betul. Terus udahlah saya semprotin aja. Itu awalnya waktu saya bangkit dari jatuh dan menuju ke tempat yang lebih aman, itu udah mulai sakit, Bu. Jadi kayak udah, aduh pincang-pincang gitu lah, udah mulai pincang gitu. Dalam hati saya, mati sudah ini. Terus saya semprot, habis disemprot tuh rasanya tuh kayak ada sensasi kayak agak adem gitu. Terus kemudian saya coba untuk berdiri, saya coba untuk menjejak gitu. Kok rasanya kayak lebih ringan ya. Udahlah saya masuk ke dalam itu, jalan tuh biasa. Bahkan habis itu saya masih ada urusan segala macam tuh, cenderung nggak pincang lah gitu. Nyebrang jalan di sini tuh orang pemakai jalan tuh agak ngeri ya bawa kendaraannya gitu. Nyebrang jalan tuh bisa setengah lari tuh bisa gitu. Memang sampai sekarang tuh kejadian hari Senin. Nah saya lihat kaki saya memang masih agak bengkak ya, tapi nggak sakit dan nggak perlu bantuan apa-apa. Jadi saya nggak tahu nih, saya juga sekarang mau tanya sama Bu Lihwa sih, memang propolis spray itu bisa bermanfaat sampai segitunya ya. Saya bilang sama Mbak Anes, ini kayak obat ajaib ya gitu, maksudnya kayak segala bisa gitu. Saya kayaknya ingin tanya ke Bu Lihwa, tapi dari saya kesaksiannya tuh itu menyelamatkan saya untuk nggak sakit kakinya ketika mulai bengkak, masih bisa nyetir pulang, masih bisa neken kopling sepanjang 40 km balik ke rumah gitu ya. Jadi ya kira-kira seperti itulah. Mudah-mudahan memang seperti itu propolis spray, dan saya pengen tahu lagi manfaat lebih jauhnya lagi itu seperti apa. Tapi recommended banget untuk selalu ada di dalam tas karena ternyata multifungsi juga. Itu Bu Lihwa dan teman-teman. Oke. Ada lagi, Lina? Kalau yang lain sih, saya sama suami ini ya, maksudnya so far sih puas banget. Kalau hemohim emang benar sih. Nah, yang menarik sih hemohim itu, jadi kalau selama ini kan rasanya kayak menjaga kesehatan aja gitu. Cuma pas saya baru tiba di Jayapura, kembali dari Jakarta kemarin, suami tuh baru bilang, ini kok di dada saya kok kayak ada benjolan ya gitu. Jadi memang dia punya riwayat kayak ada daging tumbuh lah di dada. Yang lalu dioperasi, tapi sekarang kok rasanya kayak ada lagi gitu. Nah kemudian dia mengeluh karena udah sampai kalau dia duduk terus mau bangun tuh kayak
terasa ketusuk sampai ke punggung gitu loh, Bu. Kayak Nah, sesak terus gitu saya ya? kan kayak sesak, kayak ada ketekan gitu dan nggak enak gitu, sangat tidak nyaman buat dia. Saya bingung juga kan, maksudnya, aduh jangan sampai terjadi apa-apa. Saya cuma bilang, Betul. cobain minum Hemohim agak lebih deh gitu. Waktu itu sih saya rekomendasinya karena dia sebelumnya tidak pernah minum Hemohim karena Hemohimnya masih di Jakarta ya. Nah itu saya bilang ya udah pagi minum, malam sebelum tidur minum. Nah puji Tuhan sih setelah beberapa hari itu dia mulai merasa enakan. Memang kalau dipegang tuh kayak masih ada tapi nggak nggak sebesar yang dulu, nggak sampai mengganggu seperti yang dulu. Nah ini Hemohim juga kan kita sambil nunggu barang datang gitu kan, ya akan lanjut lagi. Mudah-mudahan sih betul-betul bisa hilang. Tapi situ saya melihat bahwa Hemohim ini memang di satu sisi kita nggak boleh istilahnya overrate ya, terlalu overclaim gitu, terlalu melebih-lebihkan gitu. Tapi dari apa yang terjadi ketika di rumah lagi pada kena COVID, saya minum Hemohim, kemudian suami saya juga ada benjolan, terus kemudian merasa lebih enak gitu. Saya jadi melihat bahwa Hemohim somehow memang memperbaiki apa yang mungkin sedang rusak begitu di dalam tubuh kita, mungkin sel-sel yang rusak atau apa gitu. Secara lebih aman karena memang sifatnya bahan-bahannya bukan bahan kimia yang tapi memang istilahnya herbal ya. Itu sih Bu sedikit. Thank you. Makasih Rina, kita kasih tepuk tangan dong. Terima kasih. Oke, jadi kalau propolis itu memang dia itu multifungsi ya. Dulu itu ya saya sebelum mengenal propolis dari Atomy, itu ada teman saya itu dia mengambil propolis itu dari supplier yang lain ya, jadi bukannya Atomy, jadi ada merek lain. Nah dia selalu mengatakan, pokoknya ada sakit apa aja, Bu Liwa, propolis itu disemprot-semprot aja, dia bilang gitu. Itu pasti membantu banget, dia bilang. Pokoknya itu super duper, dia bilang gitu tuh harus. Nah, terakhir saya udah lama nggak bertemu dengan dia dan kemudian setelah saya masuk di Atomy, kebetulan bertemu dan saya kasih tahu, Bu, Ibu suka propolis, mau nggak coba propolis Atomy? Oh iya, katanya yang dulu itu suppliernya itu udah nggak memasok lagi karena memang diimport ya. Jadi karena memang COVID juga banyak masalah dengan import segala macam sesuatu seperti begitu, dia nggak ada lagi stok-stok propolis yang bagus seperti itu. Dan kemudian saya kasih tahu harganya, dia bilang murah banget, gila. Cuma 300 ribuan, dia bilang murah banget. Dia bilang kalau propolis yang Brazil itu tidak ada harga segitu, itu mahal. Dan kemudian dia pakai, dia beli satu box ya, 3 itu dia kasih ke anaknya dan kemudian dikasih ke istrinya sendiri dan dia pakai sendiri. Dia bilang, waduh luar biasa. Dia bilang ini pengganti yang sangat. Jadi memang benar. Jadi kalau kita ada apapun, kita nggak usah mikirannya, coba disemprot aja. Digigit serangga lah, kemudian ada jatuh lah, benjol lah, apa segala disemprot aja gitu loh. Jadi memang propolis itu intinya adalah merupakan salah satu andalan si lebah itu sendiri ya, supaya untuk memproteksi mereka itu ratunya. Jadi mereka itu bisa membuat ratunya itu menjadi lebih sehat dari propolis itu. Jadi benar-benar memang dia the best. Nanti pada suatu saat itu kita bisa membahas propolis spray deh ya, supaya kita lebih tahu lagi sebenarnya gimana sih manfaat dari propolis spray itu memang luar biasa banget. Dan pengalaman saya ya yang paling gampang dijual itu sebenarnya propolis spray. Kenapa? Karena kita bisa jual satuan dan satuan itu lama pakainya. Bisa kadang-kadang itu 6 bulan sampai 1 tahun ya. Karena kan kita sebenarnya juga set-set nggak sampai banyak begitu ya. Dan itu sangat membantu sekali. Jadi banyak yang selalu itu setelah habis itu pergi nyarinya itu propolis spray, terutama kalau mereka punya anak-anak ya, jatuh kejedut di spray ya, sakit gigi di spray, apa aja gigit serangga, gigit nyamuk di spray, pokoknya main kemana di spray seperti itu. Nah itu pokoknya itu sama seperti koyo itu bisa jadi P3K gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada beberapa orang bilang nggak suka baunya, padahal bau yang Atomy itu udah baunya enak, kalau bau yang produk yang lain itu lebih nggak enak lagi gitu loh. Jadi kita bisa membandingkan bagaimana absolute quality-nya Atomy dari yang nggak bau itu bisa jadi nggak bau, tapi bagi orang itu baunya udah super duper. Seperti noni ya, noninya Atomy itu tidak ada rasa baunya sama sekali, tapi kalau orang bilang masih ada sedikit, tetapi yang orang lain punya itu udah nggak bisa makan, benar-benar mesti makan minum noni itu mesti langsung diminum, udah nggak bisa sama sekali. Nah seperti itu. Nanti pada suatu saat saya akan bikin
propolis spray. Jadi buat kita semua untuk belajar mengenai ingredientnya dan kemudian kegunaan propolis spray itu apa aja. Jadi kita bisa merekomendasikan kepada banyak orang karena jualnya juga gampang, bisa jual satuan. Satu box kan isinya 3, jadi bisa sharing-sharingan sama yang lain ya. Oke, jadi terima kasih Rina. Jadi kita punya bahan berikutnya itu adalah propolis spray. Dan kemudian berikutnya Bu Muji atau Ibu Mary. Bisa salah satu duluan. Siapa duluan? Bu Mary boleh, kemudian Bu Muji boleh. Kan udah pakai banyak produknya. Nah, oke, Bu Mary duluan. Tepuk tangan buat Bu Mary. Bu Mary duluan. Di unmute. Oke. Gimana Bu Mary mau sharing produk apa nih hari ini? Saya sih masih pakai untuk muka aja, Bu. Oke, nggak apa-apa, sharing aja. Masih pakai untuk muka karena mukanya masih bermasalah, jadi banyak fleknya gitu. Cuman sekarang sih udah agak menipis. Udah agak menipis karena kemarin Ibu Anita kasih saya yang itu dari Korea. Dia bilang itu agak cepat untuk menghilangkan flek, jadi dia belikan, dia sama ibu itu juga nitip lah sama dia, jadi spot korektor ya. Inilah agak kurang ininya fleknya yang di sini gitu. Cuman masih itu aja, cuman muka saya kering memang. Kering. Ibu kan pakai Absolut kan ya Bu ya? Pakai Bu, saya baru pakai berapa minggu lah karena baru sampai baru ada barangnya kemarin. Pakai Absolut juga masih kering ya wajahnya ya? Iya, masih agak kering. Saya udah pakai toner. Ini satu set saya pakai. Spot korektornya Ibu pakainya itu seluruh wajah atau hanya di flek? Fleknya banyak nggak yang dipakai spot korektor? Yang ini? Yang spot korektornya, iya. Dipakainya banyak nggak? Saya kata Ibu Anita kan khusus untuk ke yang fleknya aja. Banyak nggak? Banyak tempat? Banyak Bu, saya di sini. Nah, kalau yang di sini itu mungkin dia bekas dulu saya kena cacar air. Nah, jadi dia macam ada macam agak hitam gitu, kayak gitu. Jadi tapi kadang-kadang saya bekasnya yang dari sini itu saya oles aja gitu. Saya oles kayak gitu. Spot korektornya Ibu pakainya pada saat kapan? Dari seri yang Absolut Ibu pakainya pada saat kapan? Malam aja katanya. Iya, saya tahu. Jadi urutannya gimana? Jadi umpamanya Ibu pakai toner. Habis itu saya pakai toner, baru pakai ampul, baru pakai ini kompleks, baru pakai ini serum, baru lotion, baru nutrition cream, baru pakai ini terakhir. Oke. Kalau begitu begini, Ibu pakai spot karena dia kering ya, kan Ibu bilang Ibu mukanya jadi kering. Sebelum pakai spot korektor, apakah ada merasa keluhan kering nggak sebelumnya? Memang muka saya agak kering. Waktu itu Ibu Anita pun bilang, Mary ini muka kering katanya. Pakai ini toner. Makanya saya beli ini satu set, katanya biar lebih cepat ini mukanya pulih. Nah, pakai itu satu set. Ya udah saya beli. Terus untuk menghilangkan fleknya, ibu itu suruh beli ini. Nah, jadi saya beli, saya turutin aja. Namanya muka pingin bersih kayak Iya. Oke, nggak masalah Bu. Jadi sebenarnya ya, kalau untuk spot korektor itu dia kadang-kadang bisa membuat kulit kita menjadi kering. Jadi makanya saya tanya urutannya ada di mana, gitu loh. Jadi kalau sesudah pakai spot korektor, umpamanya Ibu punya mist, ya. Umpamanya Ibu pakainya di terakhir setelah nutrition cream, ya. Ibu ada koleksi mist nggak yang dari Atomy? Mungkin cream mist atau apa? Ada nggak? Belum ada ya. Kalau ada itu bisa disemprot, gitu loh. Itu bisa disemprot, gitu loh. Kalau tidak ada, mungkin sesudah Ibu pakai ini ya, Ibu pakai spot korektornya ya.
itu pakainya sebelum nutrition cream. Jadi nutrition cream itu terakhir buat nutup. Gitu loh. Jadi ibu selesainya itu di lotion. Ya. Ibu selesainya di lotion, habis itu ibu pakai spot corrector, habis itu tutup pakai nutrition cream supaya dia tidak membuat kulit kita menjadi lebih kering lagi karena ada yang nutup. Gitu loh. Tapi ini dia macam berminyak juga, Bu, digosok-gosok gini. Ya, memang dia berminyak, tapi dia membuat kulit kita itu menjadi kering karena dia mau mengelupas kulit kita yang flek itu. Seperti itu. Karena saya pakai, Bu. Gitu loh. Saya pakai, saya bikin double. Gitu loh. Saya double-nya apa? Saya pakai toner, serum segala. Habis itu begitu pakai spot corrector, saya semprot pakai mist. Yang serum mist. Saya semprot di tempat itu supaya dia nggak kering. Kalau umpamanya saya nggak semprot pakai serum mist ya, habis itu kulit saya itu besok paginya itu kemerahan. Gitu loh. Karena seperti dia itu membakar kulit yang flek itu tadi. Gitu loh. Memang bagus banget. Tetapi ada beberapa kondisi itu membuat kulit kita itu menjadi kering dan kemudian seperti ada efek agak kebakar bagi orang seperti saya kulitnya itu lebih sensitif. Gitu loh. Makanya kenapa setelah saya pakai spot corrector saya mesti semprot dulu sesuatu karena ibu pakai absolut, ibu jangan pakai di terakhir. Jadi ibu pakai dulu spot corrector baru ditutup dengan ini supaya dia membantu meredam supaya kulit kita itu nggak tambah kering. Jadi sebenarnya setelah ibu pakai absolut ya, setelah beberapa lama kulit ibu itu tidak akan kering lagi. Kenapa? Karena absolut itu yang paling moist dari yang segalanya. Jadi kalau umpamanya kita kulitnya sangat kering, begitu kita pakai absolut itu pasti akan ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan berarti ada sesuatu, mungkin ada salah di mana gitu loh. Pasti kulit kita itu akan menjadi moist dan menjadi lebih bagus lagi karena memang itulah yang paling bernutrisi. Gitu loh. Dan kemudian teknologinya itu paling bagus sebenarnya. Jadi dia tidak akan salah tempat. Delivery sistemnya untuk sistem pengantaran dari nutrisinya tidak akan salah tempat. Seperti itu. Jadi saya mau tanya, Bu. Kan kalau siang gitu kan kita pakai 3 macam. Ibu pakai apa aja? Toner, ampul sama ini krim kompleks itu sama baru kan pakai apa sunscreen ya. Boleh. Itu boleh langsung habis itu dipakai sunscreen gitu. Langsung. Jadi pokoknya sunscreen itu setelah skincare kita bisa pakai sunscreen. Itu langsung dioleskan aja gitu loh. Nah, setelah ibu pakai yang 3 macam itu di siang hari, kulit ibu berasa kering atau tidak? Enggak, berminyak gitu. Udah mulai agak berminyak ya, dan itu tidak berminyak sekali ya. Dia agak lembab ya, agak lembab. Iya, lembab dia, Bu. Berarti itu udah benar. Berarti itu udah benar. Nanti tinggal kita lihat progresnya karena kan dia butuh waktu ya, paling nggak tidak minimal itu sekitar 1 bulan untuk recovery dari kulit kita. Nanti kita bisa lihat setelah 1 bulan udah pakai berapa lama ya? Udah ada 1 bulan belum? Hampir lah, ya hampir. Oktober nanti kita lah lihat berjalan dengan waktu 1-2 bulan ini kita lihat apakah kulitnya itu masih merasa kering seperti itu. Seharusnya sih udah tidak gitu loh. Kalau umpamanya siang hari kulitnya udah lebih moist berarti udah benar. Dan malam hari mungkin ibu tidur di ruangan ber-AC, mungkin kita berasa kulitnya itu agak kering ya. Dan kemudian ditambah dengan dark corrector itu membuat kulit kita itu menjadi kering. Kalau masih berasa kering seperti itu, bisa oleskan nutrition cream-nya lebih banyak sedikit gitu loh. Jadi oleskan lebih banyak sedikit waktu terakhir itu bisa. Jadi itu malam hari itu kulitnya itu walaupun kena AC segala macam itu tidak tambah kering. Jadi itu tuh membantu mencegah penguapan dari kulit kita, jadi kulit kita itu tidak menjadi kering. Saya mau tanya lagi, kan saya beli Glow Base. Itu pemakaiannya setelah pakai sunscreen atau itu dulu atau macam mana? Sekarang begini, kalau umpamanya ibu mau pakai Glow Base untuk efek glowy-nya kelihatan, ibu bisa pakai sunscreen dulu, baru pakai Glow Base. Oh iya, memang saya pakai itu dulu. Ya. Enggak, saya pakai itu baru pakai sunscreen terakhir. Salah ya? Tergantung, makanya saya bilang ibu mau apa dulu gitu loh.
Jadi kalau Ibu mau efek glowy, Ibu bisa balik. Jadi sunscreen dulu, baru pakai glow base, gitu loh. Jadi Oh, itu kelihatannya lebih. Tetapi ada beberapa orang karena dia pengen efek ke kulitnya itu dengan bubuk mutiaranya itu lebih baik, nah dia pakai iya. glow base dulu, baru ditutup dengan sunscreen. Juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena dua-duanya itu ada SPF anti matahari. 130, Oh, 150. Jadi nggak ada masalah. Jadi oh, kalau saya lebih suka, saya pengen orang lihat muka saya itu lebih glowy. Nah, saya itu iya. pasti balik, sunscreen dulu, baru glow base, seperti itu. Oh, Heeh, oh, gitu. Jadi makasih bisa Bu. bisa bisa dibalik seperti itu. Jadi nggak ada masalah karena dua-duanya itu sama-sama ini ya, sama-sama ada SPF-nya. Jadi tidak akan ada tertumpang tindih ininya. Tetapi kalau kita pengen efek untuk pemutihannya dari glow base masuk ke kulit kita dulu ya, di luar dari sunscreen ya, kita masukin glow base dulu, baru ditutup dengan sunscreen gitu loh. Kita maunya mana dulu gitu loh. Tapi kalau Oh, umpamanya kita nggak kemana-mana nih, pakai glow base aja, nggak usah pakai sunscreen. Umpamanya kita di rumah oh, nih, ya nggak iya. kemana-mana. Kita kan pengen efek glow base itu lebih bagus di kulit dan kemudian juga ada kita keluar juga matahari nggak terlalu terik ya karena kita banyak di rumah. Nah kita pakai glow base aja, sunscreennya itu dipakai pada saat kita mau keluar rumah berbarengan dengan glow base. Gitu, itu juga bisa. Oh, Jadi kalau saya tiap hari di rumah, saya pakai glow base aja nggak pakai sunscreen karena glow base kan udah 30 SPF sebenarnya udah cukup kalau di rumah saja. Tetapi kalau keluar rumah biasanya saya nggak cukup, saya mesti pakai yang 50. Nah, saya pakai ditambah dengan sunscreen. Seperti itu. Belum oh, lagi pakai seperti cushion segala macam itu udah 45 kan. Nah, jadi memang banyak tambalan untuk supaya anti matahari. Karena matahari itu jahat banget. Begitu kalau kita nggak pakai yang block sunscreen begitu, begitu kita pulang, waduh kelihatan nih, udah mulai hitam-hitam nih kelihatan. Kenapa? Karena kulitnya jelek. iya, Gitu loh. Kalau kulit iya. yang skin barrier-nya bagus, penghalang kulitnya bagus, ya akan seperti itu gitu loh. Tapi karena kita kulitnya jelek, sayanya itu begitu pulang udah kelihatan udah mulai ada bintil-bintil baru gitulah. Nah itu agak susah mau diberesin kalau udah begitu. Ya. Seperti itu. Ada lagi Bu Iya. Mary? Udah Bu, terima kasih Bu Ya, nanti ininya. bisa dicoba ya. Pakai duluan spotnya, korektornya, baru pakai ini, dilapis dengan ini. Supaya kulit kita nggak tambah Oh, kering. Gitu. Jadi oh dipakai iya dulu, Bu, baru siap ditutup Bu. dengan krim. Selalu ingat krim terakhir. Ya, Iya. krim terakhir. Jadi supaya kulit kita nggak tambah kering, ya nggak menguap, kulit kita itu ditutup dengan krim. Ya. Oke. Terima Oke. kasih Bu Ya, terima kasih. Tanlimun. Tepuk Ya, tangan Bu terima Mary. kasih. Kemudian berikutnya ada lagi Bu Muji mau bicara sesuatu, Bu Muji. Mungkin bisa sharing sesuatu. Ya, selamat malam, Bu. Ya, malam Bu Muji. Bu Muji udah pakai produk apa aja, Bu? Saya masih pakai yang satu set isi 4 itu untuk pembersih. Oh, evening care, full Sudah set. itu saya pakai Globus sama bedak itu sama sunscreen. Nah, dulu sebelum pakai itu kulit saya kan itu macam kering kayak gitu, panas-panas gitu kan. Jadi sekali aku ibu sarankan pakai toner. Sekali pakai toner sudah enak, sudah lembab gitu, enak sejuk gitu kan. Setelah itu sampai sekarang itulah pengalaman saya pakai toner itu rupanya bagus ya rupanya kan. Gitulah. Ibu pakai toner apa jadinya kemarin beli? Toner yang kayak Bu Mary itu. Absolut ya? Iya. Yang warna putih yang agak gendut Yang ya? warna putih, iya. Yang agak gendut, iya. Setelah pakai itu muka saya merasa enak, nyaman. Awalnya kering sekali. Macam mana kok muka saya sudah dicuci pakai yang satu set yang pertama sama kedua itu kok masih kering. Udah itu sakit, Bu. Panas. Iya, serasa ditarik. Iya. Ketarik-tarik kayak panas gitu. Iya betul. Aku jadi takut ini, macam mana ini ya? Terus Ibu kasih saran harus pakai toner katanya kan. Memang bagus, Bu. Bagus sampai sekarang jadi rasanya enak lembab gitu.
Iya, jadi ingat ya, jadi lain kali kalau kita punya customer, kalau mereka Iya. pakai evening care set pun, itu tetap harus disandingkan dengan toner. Dia bebas boleh pilih toner apa aja. Mau toner The Fame, sekarang kan yang Hydra Brightening yang biru juga ada satuan. Bisa beli yang Hydra Brightening, atau beli yang kalau udah berusia ya, seperti kita-kita ini bisa pakai Absolute juga boleh. Jadi tetap Oke, itu harus bagus. disandingkan dengan toner. Kalau enggak jadinya seperti Bu Muji, jadinya itu seperti ketarik. Iya, macam ketarik, gitu. macam kebakar, Bu. Iya, Aku betul. sampai takut mukaku kok jadi kayak gini, kayak gitu. Karena terlalu kering. Itu makanya Ibu ngasih saran kan, harus kasih toner, kata Ibu kan. Terus makanya aku belilah toner itu. Jadi saya taruh kan, langsung celas gitu, kayak sejuk gitu kan. Iya, boleh. Kadang-kadang ditepuk-tepuk aja, Bu, sudah Ya, pakai. saya tepuk-tepuk gini. Sampai sekarang bagus, Bu. Alhamdulillah. Ya, Makasih bagus banyak ya, deh. Bu. Ya, sama-sama Bu Muji. Nah, Jadi yang ini jadi kedua pengalaman itulah kita. tadi saya mau nanya soal pakai antara isi apa itu namanya? Healthy Glow Glow Base. Base ya, yang udah ditanya sama Bu Mary tadi. Iya, Healthy Nah, Glow itu Base dengan sunscreen. duluan Glow Base atau duluan itu apa sunscreen ya? Ya, tergantung. Nah, itu. Jadi Ibu butuhnya apa? Kalau Ibu butuh kelihatan glowy-nya, lebih bagus Healthy Glow Base-nya sesudah sunscreen. Oh gitu. Tetapi kalau Ibu mau efek mencerahkan daripada glow base itu karena dia ada bubuk mutiara. Iya, maksudnya kepengen glowing macam Ibu gitu. Pakainya di luar aja kalau gitu. Oh iya. Jadi sunscreen Oke. dulu, baru habis itu pakai healthy glow base. Itu juga boleh. Oke. Atau iya. kalau umpamanya Bu Muji nggak kemana-mana, Ibu pakai glow base aja, nggak usah pakai sunscreen juga boleh. Oh gitu. Jadi kalau umpamanya lagi di rumah nih, ya nggak kemana-mana, ya matahari juga di rumah kan nggak terlalu terik ya, tetap kita harus pakai sunscreen. Nah, sunscreen dari Healthy Glow Base cukup karena udah 30 SPF. Jadi pakai Healthy Glow Base aja. Tapi Bu itu kayak merasa lembab kayak gitu. Itu ada bedanya itu ya, yang beda apa itu? Bedak padat ya? Ada, bedak padatnya itu bisa pilih yang ini, yang ada dijual di Atomy. Itu tidak ada SPF-nya, anti mataharinya tidak ada. Bisa pakai pilih bedak yang di luar Atomy boleh ya? Bisa ya? Boleh sih kalau Ibu mau coba, tetapi kalau umpamanya nanti setelah dicoba glow-nya nggak kelihatan, mending beli yang Atomy. Bisa kalau gitu. ada dicoba dulu aja, nggak ada masalah. Oke. Kalau hanya Ya untuk maksudnya keluar ya. setelah ditaruh toner apa itu muka saya sudah nggak merasa ada apa-apa lagi. Sudah bagus lah asal toner itu. Udah itu maksudnya itu kepengennya glowing kayak Ibu gitu. Terus boleh Ibu, kan bukannya ada cushion ya? Cushion, ada beli cushion nggak? Belum. Oh belum ya. Nanti kalau ada kesempatan pakai cushion juga bisa. Oh apa Bu namanya Bu? Cushion. Oh cushion. Jadi bisa glow. Bisa glowy. bisa glowy nanti. Iya, oke. Makasih Bu. Iya, tapi kalau aku umpamanya ingat Ibu nanti. ada bedak lain, bedak padat, Ibu mau pakai coba dulu aja. Tapi kalau umpamanya glowy-nya nggak kelihatan, nanti bisa pilih yang Atomy. Memang Atomy punya bedaknya itu bisa nambah glowy sebenarnya. Karena dia ada efek glowy-nya kan, jadinya lebih bagus. Tapi kalau ada mau dicoba, boleh dicoba dulu aja. Nggak ada masalah. Iya. Oke, cuma itu aja lah Bu dari saya. Iya. Oke, makasih banyak Bu. Makasih Bu Muji. Tepuk tangan Kepengen dulu. glowing aja. Jadi bagus sekali ya. Jadi semua orang kita bisa sharing. Jadi walaupun kita mau bagaimanapun tidak bisa ngomongnya, tapi setelah kita ngomong, kita sharing kan lebih ini ya, lebih lancar ininya ya. Jadi kan lebih enak gitu loh. Jadi semua orang bisa belajar dari sekarang untuk berbicara. Nah, lain kali kalau di Batam ada acara, bisa naik ke atas panggung juga. Jadi ngomongnya itu seperti begini juga orang juga akan memaklumi dan orang merasa lebih enjoy ya, lebih enak gitu loh daripada ngomong saya sebelumnya pakai toner begini-begini. Jadi nggak enjoy gitu loh. Tapi kalau ngomongnya kayak begini orang tahu itu ini ya ibu-ibu kayak begini gitu loh. Jadi orang lebih seneng sebenarnya. Jadi tinggal dilatih aja. Next kita kalau ada acara ya kita bisa tarik satu-satu buat naik panggung. 5 menit, 3 menit. Tapi saya mau tanya Bu. Ya Bu Mary. Saya mau tanya. Saya kalau pakai bedak padatnya, Bu, saya kan udah pakai itu semua. Terus itu saya bedak padatnya jadi kering dia.
Pakai padat yang apa ya? Atomi. Yang namanya Airpack atau namanya apa coba? Namanya apa nih? Oh ya, Airpack. Saya Airpack ya. kan setelah pakai yang ini, terus saya lapis dengan ini. Kalau udah Dia pakai yang cushion jangan dilapis dengan Airpack. Oh ya. Lebih bagus pakai cushion aja, gitu loh. Memang Airpack itu dia jatuhnya kering, gitu loh ke kulit wajah. Dia jatuhnya itu kering. Jadi lebih cocok untuk orang yang kontur kulitnya itu berminyak sekali. Dia kalau berminyak sekali dia bisa menyerap minyak. Tetapi kalau kita yang kulitnya udah rada kering, seperti Bu Mary kan katanya kulitnya kering ya. Iya. Begitu pakai Airpack itu bisa tambah kering karena dia memang menyerap minyak, gitu loh. Tetapi kalau orang yang kulitnya kering pakai cushion ya, itu jatuhnya bakal bagus karena dia tidak mengeringkan. Jadi lebih bagus pakai cushion aja. Oh, berarti saya harus pakai ini ya, Bu ya? Iya, kalau mau keluar pakai cushion aja. Nanti kalau umpamanya kulitnya udah membaik ya, udah tidak kering lagi, bisa dicoba pakai Airpack. Nah, itu akan kelihatan beda. Gitu loh. Jadi Iya, Airpack itu soalnya memang kan dia bisa menyerap minyak. kalau mau pesta pingin pakai ini karena kita kan mau pakai untuk ini Blush on gitu ya. nah blush on gitu. Jadi saya lapis ini, tapi saya lihat kok enggak berminyak, Nggak glowy. enggak Ya benar. glowing gitu. Jadi Karena dia Airpack itu fungsinya untuk menyerap minyak. Jadi lebih cocok untuk orang yang kulitnya berminyak sebenarnya. Jadi ya, makanya kenapa saya juga tidak pakai Airpack gitu loh. Jadi kalau pakai Airpack kelihatannya jadi agak kusam jadinya, nggak glowy. Iya Bu, betul. Iya. Jadi kalau umpamanya seperti Bu Mary kan mau pergi ke undangan nih, mau pakai blush Iya. on segala. Nah, Ibu pakai ini aja agak tebal yang cushion. Jadi Ibu pakai cushion agak tebal ya. Dan kemudian Ibu baru pakai blush on, nggak usah pakai Airpack lagi, langsung pakai blush on semua eyeshadow itu udah bagus. Nah, kelihatan jatuhnya itu benar-benar nyatu banget gitu loh, nyatu banget jatuhnya. Jadi nggak. Iya, kalau saya pakai ini fleknya kurang kelihatan gitu. Tapi kalau saya timpa dengan ini, fleknya jadi macam kelihatan terang. Iya, karena dia kering kan. Dia nggak glowy. Jadi kalau glowy dia mantulin gitu. Jadi nggak kelihatan kulit kita itu kusam dan kering gitu loh. Tetapi kalau umpamanya yang sudah kering kita taruh dengan kering lagi itu kelihatannya tambah kusam. Jadi Ibu tunggu kulit Ibu jadi normal, kemudian agak berminyak-minyak sedikit ya karena udah pakai absolut, lama-lama itu jadi bagus, jadi normal, itu nanti bisa pakai Airpack. Gitu loh. Bisa. Oke, Bu. Atau Terima nanti kasih. mungkin ada teman yang pas ketemu teman yang kulitnya berminyak itu bisa dicobain Airpack. Yang kulitnya berminyak sekali itu pakai Airpack paling cocok. Karena dia bisa menyerap minyaknya itu, jadi dia nggak merasa kulitnya jadi berminyak sekali. Gitu. Tetapi kalau bagi kulit kita seperti kulit Bu Muji yang kering, kemudian Bu Mary yang kering, saya juga sebenarnya nggak ini banget ya, maksudnya nggak berminyak banget, nggak kering banget juga, masih normal. Itu tidak cocok dengan Airpack, lebih cocok dengan bangsa cushion seperti itu. Jadi dia kelihatan kulit kita itu jadi ya lebih enak, lebih glowy, kelihatannya lebih seger daripada yang pakai Airpack itu jadi seperti kusam gitu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, makasih sama-sama. Oke, berikutnya ada Bu Dos nih, terakhir penutup. Bu Dos baru bergabung. Nah, Bu Dos banyak cerita nih biasanya. Dia udah banyak pakai produk, jadi bisa cerita ke kita. Ada nggak yang terbaru yang mau di-sharing ke kita? Aduh, Bu, baru pulang. Maaf. Nggak apa-apa, nggak usah buka kamera juga, nggak apa-apa. Langsung ngobrol aja, Bu. Ada nggak sesuatu yang baru sekarang yang mau di-sharing ke kita mengenai produk yang disukai sekarang ini? Tapi saya tidak on kamera ya, Nggak Bu. apa-apa, nggak apa-apa. Tutup aja nggak apa-apa. Terakhir itu 24K gold itu loh, Bu. Kan harusnya pakainya seminggu 2 kali ya. Karena saya pakai tiap malam,
itu pori-pori saya mengecil, Bu. Mengecil, Ya. terus sebelumnya kan banyak kayak bopeng gitu ya di Iya, iya. pipi, bekas jerawat zaman muda dulu, itu mulai timbul, Bu, mulai timbul. Ya saya Membaik ya senang jadinya banget. ya, membaik ya. Iya, jadi merata, jadi lekuk-lekuknya itu berkurang gitu. Senang banget. Terus yang tidak lupa, yang paling lagi disukain dengan omega 3-nya. Saya kan baru pesen, jadi tidak pernah jeda, minum terus. Di samping kolesterol saya normal, juga saya dapat kulit yang lebih kencang. Nah, itu kesaksian saya. Dan bintik-bintik kayak apa ya, yang di jidat, terus yang di pipi itu Seperti mengecil. beruntus-beruntus gitu ya, beruntus-beruntus Iya, kecil ya. beruntus-beruntus seolah-olah kayak ada lemak di dalam. Itu Iya. hilang. Mengecil terus hilang. Senang banget, Bu. Hanya itu aja. Oke, makasih Bu Dos. Ya, Jadi sama-sama, Bu. bagi teman-teman yang punya masalah seperti ada melia namanya ya, melia di sekitar mata, kemudian juga mungkin ada di dahi, dan ya bentuknya itu seperti kutil gitu loh. Jadi bukan jerawat sebenarnya, beruntusan juga enggak gitu ya. Tapi itu ada bengkak-bengkak kecil-kecil itu seperti kutil begitu. Nah itu bisa pakai kalau di sekitar mata itu kadang-kadang karena kolesterol kita tinggi, jadi kita bisa pakai omega. Dan kemudian juga kita bisa pakai skincare. Nah, terakhir ini saya itu detox sama Rina. Nah, jadi Rina itu sama saya detox baru selesai ya, baru selesai minggu ini. Jadi kita detox selama 2 minggu, 7 hari puasa tidak makan. Habis itu 7 harinya itu kita makan cuma 1 kali gitu loh. Nah, kebetulan saya detox ini adalah kali kedua gitu loh. Kali kedua detox sebelumnya setahun yang lalu. Dan setahun yang lalu itu saya dapat berat badannya 49,5. Sekali ini saya dapatnya itu 48,5 berat badannya. Jadi turun sekilo dari yang dulu. Nah, sampai pagi ini saya timbang masih 48,5. Jadi masih stabil di situ. Nah, yang paling berbeda dari dulu sama sekarang. Nah, saya seperti Bu Dos itu, kulit saya itu kadang-kadang suka seperti ada kutil-kutil begitu gitu. Tiba-tiba keluar gitu. Nah, saya selalu pakainya itu kalau di luar itu memang saya pakai omega ya, tetap makan omega, tapi kalau di luar udah nggak ini saya pakai spot solution. Jadi spot solution yang baru keluar di ini ya, di website Atom Indonesia, itu kita juga bisa beli sebagai jaga-jaga. Kalau kita keluar seperti kutil-kutil, kemudian juga ada jerawat yang bandel, itu juga bisa pakai. Jadi membuat kulit kita itu jadi P3K-nya. Jadi kalau umpamanya begitu lihat, oh ini kayaknya udah mulai ada benjolan nih, kita langsung totol aja gitu loh. Setiap hari totol. Lama-lama itu dia akan batal menjadi jerawat ataupun batal menjadi beruntusan ya seperti itu. Tapi yang pasti kita harus lapis toner dulu, jangan langsung. Karena dia vitamin C-nya dosis tinggi, takutnya kulit kita itu barrier-nya nggak tahan, jadinya perih ya. Nah, kembali lagi ke detox-nya saya. Waktu di detox yang pertama, bentol-bentolnya itu banyak yang hilang, gitu loh. Bentolnya banyak yang hilang karena memang waktu itu pas pandemik di tahun 2021 Oktober itu pas pandemik lagi ini ya, lagi tinggi-tingginya. Jadi saya jarang keluar rumah dan kemudian saya itu melakukannya itu dengan lebih enak ya, minum air banyak, kemudian full tea juga banyak, segala macam itu dengan sempurna lah saya minum. Jadi kulitnya jadi enak segala macam ya, yang bentol-bentol itu juga berkurang. Malah saya kasih tahu waktu itu kita masih ada dokternya itu masih punya waktu untuk Zoom sama kita, Dokter Sui. Dan saya kasih tahu Dokter Sui-nya, aduh saya suka banget dengan detox-nya ini karena yang tadi itu ada benjol-benjol itu jadi hilang. Nah, kali kedua karena kita kondisinya sudah tidak pandemik, jadi tiap hari keluar rumah dan kemudian saya itu jadinya itu karena keluar rumah paling takut cari toilet gitu loh. Kalau toilet di mall masih bersih, kalau toilet di tengah jalan seperti di pom bensin itu pasti kotor banget. Dan akhirnya itu jadi jarang minum air. Karena salah satu syarat utama kita mesti minum 3 liter air. Pagi 1 liter, siang 1 liter, malam 1 liter ya sebelum tidur pastinya ya. Mungkin sekitar jam 5, jam 6 mesti dihabisin. Nah, karena saya banyak berjalan di luar dan kemudian tidak minum air,
akhirnya itu saya jadi konstipasi, jadinya susah BAB. Nah, kemudian saya makan Psyllium Husk ya, Psyllium Husk makan 2 kali, kadang-kadang itu baru bisa hook ke belakang. Nah, akhirnya begitu saya reset meal ya, reset meal itu maksudnya kita makan makanan padat selama 7 hari, begitu 3 hari pertama. Yang anehnya itu karena detox-nya itu mungkin karena detox ya, dia jerawatnya keluarnya itu di bagian leher. Ini, jadi ada di bagian leher, bingung. Di sini skin barrier-nya kuat karena saya pakai skincare terus. Di lehernya itu saya cuma pakai toner, pakai lotion, ya. Kemudian juga kalau ada sisa sinergi ampul saya pakai, jadi tidak maksimal. Sunscreen saya pakai, jadi tidak maksimal. Yang maksimal itu sebenarnya di area muka. Dan kemudian akhirnya itu ada jerawat 2 di sini ya. Setelah 3 hari kita makan makanan padat, ya mungkin karena kurang air juga, akhirnya keluar di top 2 jerawat. Sampai sekarang itu masih bengkak, tapi isinya udah nggak ada. Nah, salah satu yang saya pakai itu apa? Pakai spot solution. Jadi ingat, jadi waktu itu saya pikir, waduh, ini nggak bisa, ini mesti segera pakai spot solution. Begitu saya ketemu ada bengkak sedikit aja, saya langsung pakai spot solution. Tapi karena dia detox ya, dia itu agak membesar jadinya. Nah, setelah itu 3 hari udah mulai mengering spot solution. Jadi ingat ya, saya pengen sharing, spot solution itu boleh sebagai senjata kita simpan di rumah bagi orang yang suka mempunyai jerawat-jerawat kecil ya. Kemudian juga ada benjolan-benjolan kecil, kemudian ada kutil-kutilan. Nah, itu buntus-buntusan, nah kita bisa pakai, tetapi harus dilapis dulu dengan toner supaya tidak masuk ke dalam kulit langsung karena bisa perih ya. Dan kemudian jangan dekat dengan area mata karena memang perih seperti itu. Jadi itu merupakan yang terbaru dari saya. Jadi detox ini sangat luar biasa ya. Karena saya turun 1 kilo lagi dan kemudian juga belum naik lagi. Saya rasa 48,5 juga oke sih, nggak ada masalah. Saya juga enjoy aja. Jadi kalau seterusnya mungkin setahun lagi masih di 48,5 berarti sangat mantap banget detoxnya Antomi. Jadi walaupun saya udah 49,5 saya sudah puas, tetapi setelah itu turun lagi ya saya lebih puas lagi walaupun karena kurang minum air ada benjolan di sebelah sini 2 ya jerawatnya keluar, tapi setelah pakai spot solution itu menjadi 3 hari aja udah kering. Jadi ini benar-benar udah bagus. 3 hari aja udah kering seperti itu ya. Nah, mungkin ini akhir dari sesi sharing kita ya, ditutup oleh saya. Ada lagi nggak yang mau bertanya atau ada sesuatu? Kalau tidak ada, kita semua buka kamera, kita akan foto dan kemudian akan saya sharing di grup. Bagi yang bisa buka kamera. Jadi nanti di sharing di grup, jadi semua orang bisa sharing di IG-nya juga bisa, ya. Bu Tias mau foto nggak Bu Tias? Oke, jadi kita bisa sharing di IG. Ini Zoom kita hari ini, jadi orang tahu kita juga aktif ya. Jadi ibaratnya adalah business woman kita semua. Jam sana, Zoom sini. Ya, oke. 1, 2, 3. Sarang yuk. Oke, nanti saya sharing di grup ya. Ada lagi yang mau bertanya atau mau ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita tutup sampai hari ini. Terima kasih semuanya karena semuanya udah sharing yang luar biasa banget ya. Dari yang dulunya kita ada mungkin agak sungkan mau ngomong, tapi setelah omong ternyata semua lancar-lancar aja gitu loh, nggak ada ketakutan sama sekali gitu. Makin ngomong makin enak, makin lancar. Nah, sebenarnya itu yang kita harapkan. Jadi kita bisa menjadi bagian dari sistem itu sendiri, bukan hanya kita menonton sistem itu ya, tapi kita menjadi bagian dari sistem itu. Jadi sebelum kita keluar dari Zoom semuanya, selesai, kita akan company foto dulu. Semuanya itu bisa unmute ya. Kita buka speakernya. Apakah semua siap? Siap. Siap. Ya. Siap. Semangat. Menghargai semangat. Menghargai semangat. Visi. Menciptakan keyakinan. Mengikuti keyakinan. Kerendahan hati. Melayani dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Oke, jadi kita usahakan semua yang Batam juga. Tanggal 16 kita ada ODS, undang sebanyak-banyaknya. Karena ODS itu tidak ada batasan kuota berapa. Kalau Sukses Academy ada. Jadi
tidak ada batasan, siapa aja boleh diundang, usahakan diundang, biasa yang bisa nebeng siapapun yang dekat-dekat tetangga diajak aja. Tetangganya Bu Tias tuh siapa namanya Bu yang kemarin kita ini juga bisa diajak tuh? Catherine. Yang satu lagi yang kita demo di Bernadette Wahyuni. Iya, bisa juga diajak karena deket kan bisa barengan gitu loh. Jadi mungkin mereka bisa lihat, oh Atomi itu kalau acara ODS seperti itu. Dan lumayan semua bisa borong goodie bag-nya. Karena kan selalu dapat goodie bag juga gitu loh. Jadi kita bisa pakai goodie bag, kita bisa coba produk, jadi semua orang bisa mendapatkan manfaat dari situ. Dan yang pasti tidak lama seperti ini ya. Paling kalau dari ODS sendiri paling sekitar 2 sampai 2,5 jam. Dia tidak lama. Jadi sekitar sebelum jam 9, sebelum tempatnya di-share. Jadi saya bisa kasih sama teman yang ada di Jakarta. Ya, untuk tempatnya belum ada pengumuman. Ya biasanya Atomi suka pakai di Aston, tapi saya nggak tahu apakah sekali ini dapat Aston atau tidak. Aston itu adanya di Gading Serpong juga ada, di daerah Tangerang, di daerah Tang City juga ada. Saya nggak tahu yang bakal yang mana. Tapi begitu dapat info dari Atomi, saya akan sebarkan ke grup. Gitu. Jadi kita tahu. Jadi sekarang ini kita mulai omong, oh nanti di daerah Serpong nanti akan ada ODS, datang yuk. Gitu loh. Jadi semua akan dapat produk, jadi mereka bisa coba produk juga dari Atomi. Jadi kalau orang yang pengen tahu Atomi itu gimana, diajak aja langsung, nanti kita ada di sana. Dan kemudian saya akan jadi pembicara pada saat itu. Jadi mungkin orang bisa datang, saya akan bawa company introduction. Gitu. Oke. Jadi bisa ini ya. Jadi bisa bawa teman-teman yang lain. Kebetulan company introduction kalau ODS itu lebih singkat, jadi lebih enak daripada Sales Academy, dia lebih panjang. Gitu, seperti itu ya. Baik, Oke, terima kasih. ya. Jadi selamat malam semuanya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan walaupun sekarang ini agak naik ya untuk yang COVID sekitar 4.000-an. Tapi kita yakin ya dengan Atomi, dengan Hemohim kita bisa jaga kesehatan sekeluarga semua ya. Amin. Oke, ya. Malam semuanya. Malam. Selamat istirahat. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Ya, dadah. Selamat malam.